Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kamar Santri, monolog sebelum berangkat ngaji. Episode keempat kali ini, gue mau ngebahas tentang memantaskan diri. Jujur gue sekarang lagi deket sama seorang akhwat yang Masya Allah luar biasa, sangat-sangat membuat gue kagum. Kecerdasannya, attitude-nya, akhlaknya, keilmuannya, wah, sangat layak untuk dijadikan sebagai seorang istri. Tapi jujur gue tuh bingung ya kadang-kadang. Kok gue bisa dikasih kesempatan untuk dekat dengan seorang perempuan yang semasya Allah ini gitu. Karena kalau gue flashback ke belakang ya, perjalanan gue itu, wah dosanya udah gak karuan tuh kemana-mana. Ini kalau dosanya itu kelihatan, wah udah ngeluber kemana-mana, di dalam diri gue udah berlumuran dosa banget nih. Tapi kok gue dikasih kesempatan ya untuk bisa bertemu dan berkenalan, bahkan dekat dengan seorang perempuan yang speknya bidadari parah. Gue mikir kan, serius ini buat gue. Gue yakin bisa layak jadi imam untuk dia. Lu pernah gak sih kayak gitu teman-teman? Pernah gak sih ngerasa gak pantas untuk orang lain? Kalau kalian di posisi itu dan pernah merasakannya, kalian biasanya lebih milih untuk mundur atau malah memantaskan diri? Kalau gue memutuskan untuk memantaskan diri. Ya jujur aja lah, sehina apapun diri kita, kalau kita bicara soal pasangan untuk menikah, pasti kita selalu menginginkan yang spek ustadz dan ustazah kan, yang ilmu agamanya mantep, yang menutup aurat, yang akhlak dan attitude-nya luar biasa Masya Allahnya ya kan, sehina apapun diri kita. Makanya kalau gua ketika dikasih kesempatan untuk bisa dekat dengan perempuan yang semasya Allah ini, ya justru gua harus memantaskan diri dong untuk dia. Karena ini yang gua mau, ini yang gua harapkan untuk menjadi pendamping hidup gue selamanya. Ya walaupun proses memantaskan dirinya berat, tapi menurut gue itu adalah pilihan yang tepat. Ketimbang kita harus mundur dan menyerah, apalagi sampai malu. Karena untuk apa nih kita malu sama diri kita? Toh dia pun mau menerima kita karena dia tahu kekurangan kita apa, dia tahu kelebihan kita apa, dia tahu kita bagaimana. Tapi dia masih mau menerima kita, memberikan kesempatan untuk kita. Itu tandanya kita gak perlu malu. Kita masih setara dengan dia. Persepsi tentang dia jauh lebih baik daripada kita dan kita jauh lebih hina daripada dia itu hanya opini hoax yang ada di dalam benak kita, karena kita merasa dia itu dan kita punya tingkatan kehidupan yang berbeda. Padahal sebenarnya kalau orang udah suka, ya suka aja. Kalau seseorang sudah membuat kita tertarik, kita gak akan peduli lagi soal siapa dia dan bagaimana dia. Suka ya suka aja, tertarik ya tertarik aja, cinta ya cinta aja, selesai. Gak ada perdebatan lagi soal itu, karena bicara hati gak ada yang bisa memaksa kan. Kayak gue deh, doain aja kita bisa nikah ya di tahun depan, Agustus 2025. Tapi sekarang lagi proses untuk pendekatan ke keluarga dulu nih. Oke lanjut. Gue sama dia itu jujur ya, walaupun kita sama-sama alumni pesantren, tapi ya gue dan dia itu punya kehidupan yang berbeda setelah keluar dari pesantren. Dia berfokus pada ngajar ilmu nausorof di pesantrennya, dan gue itu lebih berfokus kepada kehidupan kreatif yang jauh lebih bebas, terbuka, dan abstrak. Jadi jujur gue banyak lupa nih dan perlu sedikit mengulas lagi tentang apa yang dulu sudah pernah gue pelajari di pesantren. Tapi insya Allah kalau dari segi amalan-amalan, atau doa-doa, atau nilai ibadah, sunnah, dan wajib, itu selalu gue jaga sampai sekarang. Tapi kayak kitab-kitab, terus hadis, terus hafalan dan lain sebagainya, itu perlu harus gue ulas lagi. Nah ini yang maksud gue sadar gue sama dia udah beda banget nih ya. Dia menjaga semuanya yang sudah dia pelajari di pesantren, sementara gue kurang menjaganya. Sehingga ketika gue diberi kesempatan sama Allah untuk bisa berkenalan dekat dan menjalin hubungan dengan dia, di situ gue sadar kalau
gue harus kembali ke diri gue yang dulu, diri gue yang masih menjadi santri tulen parah. Gue harus kembali memantaskan diri gue agar gue layak untuk jadi pendamping hidupnya. Ini tuh bentuk rasa sayangnya Allah sama kita tau. Wahai hamba-hamba yang merasa dirinya tidak pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik ya, lu pada nih dan gue juga nih, ini gue reminder aja nih kalau apa yang jadi ketakutan kita dan kekhawatiran kita saat ini ya, justru itu adalah kesempatan untuk kita merubah diri kita jadi lebih baik. Allah sayang sama kita. Ini mungkin caranya Allah untuk menyelamatkan hidup kita agar tidak terlalu jauh terjerumus kepada jurang kesalahan yang dalam. Kalau ada kesempatan untuk merubah diri kita jadi lebih baik, ya walaupun apapun yang kita lakukan sejauh ini masih karena Dia. Lu rajin ngaji karena Dia, lu rajin puasa karena Dia, lu rajin ke masjid karena Dia, lu rajin sedekah karena Dia, lu rajin menolong orang karena Dia. It's okay, fine-fine aja karena lu dalam proses memantaskan diri untuk Dia. Tapi lambat laun lu akan sadar dengan sendirinya bahwa apa yang lu lakukan itu alangkah lebih baiknya bukan karena Dia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hati. Tapi kan untuk proses menuju ke sananya kita nggak bisa yang serta-merta langsung sadar. Kita perlu banyak pengalaman, kita perlu banyak perjalanan juga yang membuat kita akhirnya minimal terbiasa dulu nih untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita, yang walaupun sebelumnya kita jarang lakuinnya, tapi setidaknya karena Dia kita jadi mau nih untuk ngelakuin kebaikan dulu. Ntar juga lama-lama akhirnya kita terbiasa kok untuk bisa melakukan banyak kebaikan walaupun bukan karena Dia gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dirinya sekarang nggak pantas untuk seseorang yang dirasa lebih baik daripada kalian, pengen ada keputusan untuk mundur, jangan pernah mundur. Ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang sekarang menuju kehidupan yang lebih baik lagi ke depan ya teman-teman. Ya, semoga kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih bagus, lebih baik ke depannya bersama orang terbaik yang ada di samping kita selama-lamanya. Sekian aja untuk podcast kali ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.